Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, jika perhitungan saya, surat yang saya kirimkan sudah nyampe ke istana dan sudah masuk di istana. Mudah-mudahan Bapak Presiden bisa meluangkan waktu untuk membaca apa isi surat saya. Sesungguhnya saya mengirimkan surat terbuka tersebut untuk menyampaikan aspirasi saya sebagai warga negara Indonesia yang menyampaikan untuk mencari sebuah keadilan di negeri ini, dan harapan saya mendapatkan sebuah keadilan seadil-adilnya. Perlu saya akan bacakan surat terbuka saya kepada Presiden. Isinya adalah surat terbuka Kristiawan Eko Prasetyo untuk pemerintah Republik Indonesia. Banyuwangi, 26 Januari tahun 2022. Kepada yang terhormat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Menteri Kabinet Republik Indonesia di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat, yang saya hormati Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta jajaran Kementerian Kabinet Republik Indonesia. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan sebuah nikmat, sehat serta hidayah kepada hambanya di negeri yang kita cintai. Salawat saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh suri tauladan bagi umatnya. Perkenalkan, nama saya Kristiawan Eko Prasetyo sebagai tenaga honorer teknis administrasi kategori 2 yang tupoksinya sebagai operator sekolah dan merangkap penjaga sekolah yang mengabdikan diri selama 18 tahun. Saya selama ini menghormati sebuah keputusan dan kebijakan dari pemerintah, dan saya berterima kasih kepada DPR RI Komisi 5 dan Komisi 10 yang mendengarkan aspirasi yang telah memperjuangkan untuk dituntaskan sebagai ASN secara bertahap sampai tahun 2024. Namun baru-baru ini, kurang lebihnya sekitar 10 hari, saya mendengarkan, mengamati, dan membaca di surat kabar cetak dan surat kabar elektronika di CNN Indonesia bahwa pemerintah melalui Menpan RB akan menyelesaikan honorer sampai tahun 2023 yang diprioritaskan di pendidikan dan kesehatan. Sedangkan cleaning service, security, dan lain-lain disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga ahli daya dengan beban biaya umum dan bukan biaya gaji. Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang saya hormati, perlu saya sampaikan, saya beserta kawan-kawan honorer K2 se-Indonesia yang tergolong tenaga teknis administrasi di lingkup pendidikan dan adanya di kesehatan sangat resah dan sangat sedih mendengarkan kabar dari Menpan RB apa yang disampaikan melalui media CNN Indonesia. Karena saya dan kawan-kawan honorer K2 tenaga administrasi selama ini tidak diperhatikan, tidak diselesaikan sebagai ASN. Seakan hanya dibuat pelengkap saja, sehingga perasaan saya sebagai manusia mempunyai hati dan tidak pernah mendapatkan sebuah keadilan.
selama pengadaan rekrutmen CPNS ataupun P3K. Karena selama ini kuota yang diadakan rekrutmen CPNS atau P3K hanya guru, tenaga penyuluh, dokter, dan bidan PTT. Mulai berjalannya rekrutmen tahun 2018, 2019, 2021, bahkan yang sebentar lagi di tahun 2022 juga sama. Tidak ada kuota untuk tenaga teknis administrasi. Padahal adanya tenaga administrasi K2, keberadaannya dan sampai detik ini ada dan nyata bekerja mengabdikan diri pada pemerintah dengan dasar payung hukum PP 48 tahun 2005, PP 43 tahun 2007, dan PP 56 tahun 2012, di mana honorer K2 se-Indonesia sudah diverifikasi dan didatabaskan oleh Menpan RB. Di dalam PP tersebut pemerintah akan memprioritaskan untuk menjadikan ASN PNS sesuai dengan kebutuhan diangkat secara bertahap. Jika pemerintah melaksanakan penyelesaian khususnya di honorer K2, maka saya dan kawan-kawan mempunyai kesempatan dan diadakan kuota rekrutmen CPNS atau P3K menggunakan jalur khusus untuk K2 karena mempunyai payung dasar hukum PP 56 tahun 2012. Namun sampai detik ini tidak terlaksananya rekrutmen, formasi dan kuota tenaga administrasi untuk honorer K2. Saya dan kawan-kawan se-Indonesia honorer K2 tenaga administrasi meminta dengan sangat hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo selaku yang memegang kendali sebuah keputusan untuk penyelesaian honorer K2 tenaga administrasi agar diangkat ASN. Sebagai bentuk saya dan kawan-kawan tenaga administrasi mencari keadilan kepada pemerintah Republik Indonesia yang mengedepankan Pancasila, pada khususnya yang kami maksud dengan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya hanya ingin menambahkan di dalam surat yang saya kirim dan ingin memperjelas dalam video ini. Saya sebagai warga negara Indonesia mengingat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 10 tentang warga negara dan penduduk. Di dalamnya tertuang pada pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya. Jadi pemerintah dan warga negara termasuk saya sebagai rakyat sangat menghormati hukum, apa yang diputuskan oleh hukum di negara ini, termasuk payung hukum sebagai adanya keberadaan K2. Pemerintah wajib menghormati dan pemerintah wajib untuk melaksanakan dan menuntaskan sebagai tanggung jawab pemerintah tersebut. Dan pada bab 10A, mohon maaf, pada pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pada bab 10A tentang hak asasi manusia, pasal 2D dari ayat 1 sampai ayat 3, ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.
yang seadil-adilnya serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk surat terbuka yang saya kirimkan dan termasuk video yang saya buat ini. Karena saya sebagai honorer K2 administrasi, juga bagian rakyat yang mengabdikan di pemerintah yang sudah bertahun-tahun lamanya. Bahkan ada teman saya yang sudah mengabdikan dirinya 30 tahun sampai menginjak usia 58 tahun pada tahun 2021. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi banyak. Maka oleh kepala sekolah agar mengundurkan diri untuk berhenti dalam bekerja dikarenakan terpengaruh masalah faktor usia. Padahal di dalam payung hukum tersebut pemerintah wajib menyelesaikan. Kenapa sampai 30 tahun tidak mendapatkan apa-apa pengakuan dari pemerintah pusat? Itu 30 tahun, saya masih 18 tahun. Yang 30 tahun saja tidak mendapatkan sebuah keadilan, apalagi saya. Makanya saya menyampaikan lewat surat terbuka ini dan membuat video ini agar pemerintah tahu, mendengarkan dan melihat apa yang saya rasakan dengan kawan-kawan saya yang di luar sana se-Indonesia. Sama, teman saya tidak bisa berbuat apa-apa, mau berbicara kepada siapa. Saya juga secara manusia sangat iba, kasihan sampai seperti ini. Apa yang dijanjikan tidak terrealisasikan oleh pemerintah. Terus bagaimana nasib saya dengan kawan-kawan di depan? Sedangkan kita ini betul-betul bekerja dan ada. Jadi saya berharap agar pemerintah bisa menyelesaikan soal masalah ini yang cukup pelik, karena sudah bertahun-tahun dan seharusnya sudah selesai. Jika pemerintah itu fokus dan memperhatikan K2 semuanya, khususnya bukan hanya guru saja, tenaga administrasi khususnya, karena kita tidak pernah diperhatikan dan kita tidak pernah diberikan peluang kesempatan untuk menjadi ASN. Cuman hanya 1 kali tahun 2013 diseleksi sesuai dari PP 56. Nah, di situ bahkan sampai saat ini tidak ada kuota. Nah, makanya saya kok bisa ya seperti itu. Di mana pemerintah dalam cara berpikirnya dan bagaimana pemerintah melihat kebutuhan kepegawaiannya? Nah, di situ. Saya hanya bisa menyampaikan aspirasi saya melalui surat terbuka yang saya buat dengan harapan yang besar pada Presiden Joko Widodo agar terbuka hatinya. Dan saya teringat dengan pesan guru saya yang mendidik saya dengan memberikan nasihatnya
dan pengetahuannya mengambil dari sebuah hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapus kesusahan orang lain, ataupun melunasi utang orang lain yang tidak mampu membayarnya, atau memberikan sedekah makanan kepada orang lain yang susah untuk mencari makan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang-orang yang sedang kesusahan, perbuatan itu lebih disukai daripada beriktikaf di masjid Allah selama 1 bulan. Hadis riwayat Tabrani. Ini pesan dari guru saya, kepada ikhwan-ikhwan, sehingga saya berpegang itu apa yang saya jalankan, apa yang saya lakukan, apa yang saya buat, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah baik dunia dan akhirat. Termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPR RI, DPD dan DPRD. Jika memahami sebuah hadis yang saya sampaikan ini, semoga nasib honorer K2 tenaga administrasi bisa berubah menjadi ASN. Amin. Allahumma amin. Demikian surat terbuka ini saya buat. Semoga Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin beserta para menteri kabinet diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat saya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, DPD, DPRD. Semoga bisa mencarikan solusi yang terbaik buat kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.